Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Nama saya Muhammad Abizar Akbar. Saya ingin menjelaskan tata cara pembuatan database menggunakan aplikasi tambahan. Yaitu aplikasi tambahan itu ya namanya aplikasi Exam. Nah, jika udah download, maka kita jalankan di bagian ini start. Jika sudah, maka kita buka Chrome untuk mencari server phpMyAdmin. Nah, kan di sini kan saya sudah membuat nih, buka. Jika udah, maka masuklah ke bagian BlueJ. Kita arahkan ke bagian tools, terus bagian libraries. Nah, di bagian ini kita harus mengisikan file yang berbentuk jar. Ini harus bisa terhubung, yaitu bagian loaded itu. Jika sudah, oke, langsung ke bagian sintak programnya. Nah, saya kan sudah bikin pembuatan sintak programnya bagian koneksi. Nah, ini JDBC MySQL localhost yang ini tuh agar terhubung di bagian exam ini, biar bisa membuka link ini nih, localhost ini, phpMyAdmin. Jika sudah, terus yang kata bagian ini nih kan membuat sistem outprintln berhasil. Jika berhasil, maka di bagian run ini bakal muncul berhasil. Jika gagal, maka koneksi ini bakal muncul juga. Nah, kita coba, kita bagian run, kita run. Oke. Nah, ini berhasil sebelumnya nih. Oke, terima kasih. Setelah itu teman saya dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deviana Doktanggara. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan pada rekan saya sebelumnya, yaitu Muhammad Abizar Akbar. Saya di sini akan membuat program tabel sewa. Pada program tabel sewa, kita harus membuat ID, nama penyewa, jenis mobil, harga sewa, lama sewa, dan total. Di sini saya menambahkan visual pada public static void main untuk membuat tabel. Jika sudah membuat statement di atas, selanjutnya kita harus menghubungkan ke MySQL. Jika sudah menghubungkan ke MySQL, di sini kita harus membuat sintak untuk menampilkan hasil. Mengapa di sini saya menambahkan while? Karena untuk mengulang statement di atasnya. Jika statement di atasnya sudah benar, maka hasil akan muncul. Jika program pada tabel sewa sudah dibentuk, selanjutnya kita harus menjalankan tabel sewa tersebut. Jika sudah dijalankan, maka tabel sewa akan muncul seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagir. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, dan saya akan menjelaskan program pembayaran, yang dimana sintak dari program pembayaran ini adalah yang paling atas adalah kita mengimport daripada metode yang dibutuhkan, dan selanjutnya kita membuat public class pembayaran, yang dimana dalamnya ada static iframe untuk membuat frame, ada static label untuk membuat label, ada static give text field agar user bisa menginput apa yang ingin dia input, lalu ada static j button, yang dimana nanti button ini akan berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu
Selanjutnya adalah di sini ada static void tampil, yang dimana static void tampil ini untuk menampilkan daripada GUI nanti. Lanjut, yang ke bawah adalah static void reset, yang dimana fungsi dari static void reset ini adalah menghapus apa yang telah user inputkan, atau jikalau ada kesalahan dalam penginputan bisa direset dengan static void ini, yang dimana static void reset ini akan ditempatkan di button reset nanti. Selanjutnya ada static void menu, yang dimana static void ini menampung segala frame atau segala jenis apapun tombol-tombol, yang dimana static void menu ini user bisa menginput apa yang harus diinputkan melalui static void menu ini. Lanjut, yang di bawahnya adalah static void handler, yang dimana void handler ini menampung fungsi-fungsi daripada button-button yang kita buat. Yang pertama ada button simpan, yang dimana di sini kita menggunakan fungsi if yang mendeteksi jikalau user belum menginputkan atau inputan kosong, maka button simpan tersebut tidak akan jalan sebagai mestinya. Jikalau tidak ada yang kosong atau terinput semua, maka button simpan ini akan otomatis menyimpan dan langsung mengarah kepada PHP My Admin seperti 3 ini yang telah disimpan. Selanjutnya ada button hitung, yang dimana button hitung ini berfungsi untuk menghitung harga sewa daripada mobil dan lama sewa mobil tersebut dipinjam. Yang terakhir adalah button reset, yang dimana button reset ini akan mereset jikalau ada kesalahan daripada penginputan dari user. Dan jika pembayaran ini kita jalankan, maka tampilannya akan seperti ini, yang dimana jika kita input misalnya namanya Irwan, jenis mobilnya Agya, harga sewanya 150.000, lama sewanya 2 hari. Jika kita pencet button hitung ini, maka totalnya akan otomatis ada di sini. Dan jikalau kita simpan, maka akan muncul pop-up data berhasil disimpan. Dan jika kita ke PHP My Admin, kita reset, kita refresh, nanti datanya akan otomatis di sini sebagaimana telah kita simpan. Ya, sudah ada ya. Irwan, jenis mobilnya Agya, harga sewanya 150.000 per hari, dan totalnya adalah 300.000. Demikian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Agil Sudrajat. Di sini saya akan menjelaskan tentang program menu sewa. Di menu sewa ini terdapat program yang menambahkan buton input dan buton C. Buton input dan buton C itu sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Buton input untuk menampilkan tampilan input kita untuk menu sewa database, dan buton C ini untuk melihat tabel sewa yang sudah kita masukkan datanya. Kita coba. Sesudah kita run, menu sewa ini akan tampil dengan ini. Input data itu untuk menambahkan nama penyewa, jenis mobil, harga sewa, lama sewa, dan total. Dan lihat tabel ini untuk melihat tabel yang sudah menyewa pada database kita.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.